Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alila Anggreni Krisdianto dengan NPM 2413024076. Saya mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir bahasa Indonesia, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, di sini saya sudah menuliskan jawaban saya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan atau ruang publik saat ini? Di sini jawaban saya itu, penulisan karya ilmiah yang dibuat mahasiswa masih menunjukkan berbagai kelemahan kebahasaan, terutama dalam penulisan makalah dan skripsi. Observasi yang saya lakukan ini dengan mengkritik makalah yang biasanya menjadi tugas mahasiswa. Nah, beberapa masalah yang ditemukan itu seperti bahasa yang tidak baku, kalimat tidak efektif, kesalahan tata bahasa dan ejaan, lalu ada minimnya koreksi dari pembimbing dan istilah asing tanpa padanan. Nah, bahasa tidak baku ini seperti penggunaan kata informal, kata enggak, kayaknya, atau gitu, masih ditemukan terutama di bagian latar belakang dan pembahasan. Hal ini mencerminkan ketidaksiapan dalam membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Lalu ada kalimat efektif. Banyak kalimat disusun secara panjang, rumit, dan bertele-tele. Akhirnya pesan menjadi kabur dan pembaca kesulitan memahami maksud penulis. Padahal gaya ilmiah justru menuntut kejelasan dan efisiensi. Selanjutnya, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Kesalahan umum seperti pemisahan awalan dilakukan dan pemahaman tanda baca yang tidak tepat mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini mengurangi keakuratan dan profesionalitas tulisan. Selanjutnya ada minimnya koreksi dari pembimbing. Nah, koreksi atau evaluasi dari pembimbing ini sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Tentunya banyak pembimbing yang lebih fokus pada isi atau metodologi, namun kurang memberi perhatian pada kualitas bahasa. Padahal keterampilan berbahasa ilmiah adalah bagian dari kompetensi akademik yang penting. Terakhir ada istilah asing yang tanpa padanan. Istilah dari bahasa Inggris seperti feedback, framework, atau scope sering digunakan tanpa penjelasan. Ini membuat tulisan kurang komunikatif dan tidak mendukung pengembangan bahasa Indonesia secara akademik. Nah, di sini saya telah mencari contoh kalimat yang biasa digunakan itu dalam penulisan makalah seperti ini. Nah, di sini ada tulisan pada kalimat mahasiswa diharapkan dapat memberikan feedback yang konstruktif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh dosen supaya proses belajar mengajar bisa berjalan secara maksimal dan efisien dalam rangka mencapai learning outcome yang sudah ditentukan. Nah, di sini kan banyak kesalahan yang kesalahan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis seperti kalimat bahasa asing yang tidak sepadan juga nih feedback, lalu ada kata sehari-hari yang digunakan kata tidak baku seperti kata udah. Nah, di sini tuh ada keterangan. Di sini ada kalimat tidak efektif. Ini kalimatnya tidak efektif karena kalimat terlalu panjang dan memuat terlalu banyak ide sekaligus. Struktur kalimat kompleks sehingga pesan menjadi kabur. Lalu bahasa tidak baku. Kata udah dalam bentuk tidak baku dari sudah. Nah, selanjutnya ada kata bisa dalam konteks formal lebih tepat diganti dengan dapat. Walaupun sudah sering digunakan, tetapi tidak sepenuhnya sesuai gaya ilmiah. Nah, ketiga ini ada kesalahan tata bahasa dan ejaan yang di situ ada dilakukan. Seharusnya itu ditulis serangkai menjadi dilakukan. Jadi tulisan di dan lakukan itu digabung karena merupakan kata-kata fasih. Pemisahan ini melanggar kaidah ejaan dalam PUEBI. Terakhir ada istilah asing tanpa padanan. Nah, kata feedback dan learning outcome itu kan bahasa Inggris. Harusnya digunakan tanpa padanan atau penjelasan dalam bahasa Indonesia.
Dalam konteks ilmiah, sebaiknya digunakan istilah seperti umpan balik atau capaian pembelajaran. Nah, di sini sudah ada kalimat yang telah diperbaiki. Nah, kalimat yang telah diperbaiki itu adalah mahasiswa diharapkan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di sini ada solusinya itu untuk meningkatkan mutu penilaian makalah ilmiah diperlukan langkah konkret dalam mengatasi masalah yang umum yang ditemui. Nah, penulis perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan menghindari kata informal seperti enggak, kayaknya, atau gitu. Nah, rujukan pada KBBI dan PUEBI sangat dianjurkan selama proses penulisan. Kalimat harus disusun secara jelas, singkat, dan tidak bertele-tele agar pesan mudah dipahami. Latihan menulis dan membaca makalah ilmiah yang baik dapat membentuk gaya penulisan yang efektif. Nah, sebelum dikumpulkan, maka harus melakukan proses penyuntingan untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Alat bantu digital serta panduan PUEBI dapat digunakan untuk mendukung ketepatan berbahasa. Pembimbing sebaiknya tidak hanya berfokus pada isi dan metodologi, tetapi juga memberi perhatian pada kualitas bahasa. Bimbingan yang mencakup aspek kebahasaan penting untuk meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa. Nah, penggunaan istilah asing seperti feedback, framework, atau scope perlu disertai padanan bahasa Indonesia atau penjelasan yang sejelas. Glosarium atau catatan khusus dapat membantu pembaca memahami istilah tersebut dan mendukung perkembangan bahasa ilmiah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.